Karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara. Bagaimana foto persiapannya, Pak? Ya. Sekali ini Oh iya. dilantik kemudian udah ada arahan atau pesan-pesan? Belum sih, ini kita dengan anak-anak nih, Yoko sini. Kita mau ada pelantikan. Arahan-arahan tentunya masih belum, ya. Arahan pada waktu kita diminta aja. Ya, waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau, ya di situ ada pengarahan-pengarahan, ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih, ini bidang yang kamu geluti, gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah, gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden, itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden. Gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Foto sudah ada diskusi belum sih Pak dengan Prof. Yusril? Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau. Dia kan Menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai Menko saya, dan kita walaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia Menko. Ya, jadi harus kita konsultasikanlah sesuatu kepada beliau. Termasuk program prioritas mungkin Pak, udah ada pembahasan? Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, di Kumham kita bertemu, ada di sana sambut ya, penyambutan terhadap para menteri, kemudian setelah itu nanti kita mulai berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka. Ya. Atau akan berkantor di mana, Bang? Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu. Ya. Ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Jangan terlalu dekat. Nanti tugasnya. Ya, Presiden Prabowo minta membantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu akan bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti e-katalog, Simbara untuk batu bara, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden Prabowo. Dan saya pikir kita bisa lakukan lah, ya. Dan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa. Dan quick win daripada Presiden Prabowo, saya kira e-katalog versi 6 sudah akan kita diluncurkan oleh beliau segera, dan itu akan membuat 85% lebih dari government procurement akan ada di sana. Ya, terima kasih. Pesannya hari ini diminta untuk memakai dasi biru muda. Itu aja. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau ditanya persiapannya dasi baru dan insya Allah peci baru. Jadi memang hanya dibilang pakai dasi Biru muda. Rasanya semuanya begitu. Oke. Ya. Setelah nanti hari ini dilantik, begitu kemudian agenda selanjutnya apa nih dari? Besok pagi langsung ke kantor. Jadi ada pengenalan dengan seluruh staf di Kemendagri. Pak Menteri akan memberikan arahan-arahan pembagian tugas, dan insya Allah juga akan dikenalkan dengan semua jajaran Kemendagri. Jadi insya Allah nggak ada lagi bulan madu, nggak ada lagi belajar penyesuaian. Insya Allah bismillah langsung tancap gas, kerja konsolidasi mulai dari hari pertama. Baik, ini kan informasinya para menteri dan juga wakil menteri ini akan kembali mengikuti pembekalan di Magelang. Ya. Informasi ini benar tanggal berapa? Sepertinya begitu, kami diminta siap-siap, sudah mengukur
nomor topi, baju, sepatu juga, dan sudah menyiapkan fisik, cukup tidur, makan diatur ya supaya kita maksimal di sana. Karena kalau di Hambalang itu kan menyamakan frekuensi, nanti kalau di Magelang insya Allah menyamakan chemistry. Perlu koordinasi, perlu kolaborasi, perlu sinergi dengan kementerian yang lain. Nah, jadi kita siap ya, bisa hari Rabu atau bisa hari Kamis mungkin berangkat ke Magelangnya. Oke, ya. gambarannya sedikit nanti untuk rangkaian acara di Magelang seperti apa nanti, Kang? Belum dapat ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Ya, tapi siaplah digembleng, digojlok, baik fisik maupun mental nanti. Siap ya, Kang? Ya. Makasih. Insya Allah mudah-mudahan saya tetap yang jadi orang yang sama lah. Ini kan hanya amanah dan hanya titipan aja menjalankan tugas, dan ini yang pasti satu kebanggaan buat keluarga saya bisa dipercaya di kabinet Pak Prabowo ini. Baik, setelah nanti agenda pelantikan ini ada agenda lain nggak nih, Mas? Insya Allah mungkin ketemu Pak Menteri ya, ketemu Pak Menteri, Pak Dito, nanti setelah itu baru koordinasi untuk selanjutnya. Arahan Pak Prabowo terkait bidang kementerian olahraga itu sendiri apa sih? Prestasinya ingin lebih meningkat lagi, seperti dulu saya juara Olimpik, dan Olimpik tahun ini kan dapat 2 medali emas. Mudah-mudahan bisa lebih daripada itu, dan diingatkan selalu saya bisa bekerja maksimal. Itu aja. Kira-kira apa saja yang akan dipersiapkan nanti? Belum, saya ikut arahan Pak Menteri nanti. Koordinasi dulu, jangan sampai saya mendahului nanti karena beliau bos saya. Oke, jadi untuk keliling-keliling kantor, kenalan dengan staf-staf kantor di Menpora belum? Insya Allah besok. Besok. Insya Allah besok. Pak Taufik, terkait dengan Komitmen Pemberantasan Korupsi, kan 2020 lalu kan sempat diperiksa kasusnya Pak Imam Nahrawi, Pak, bahwa bilang ada tikus lah katanya di Kemenpora. Itu menurut Bapak nanti akan memberantas korupsi nggak Pak di internal Menpora? Ada petugasnya itu. Saya membenahi olahraga aja. Itu aja yang pasti gitu ya, untuk pengembangan olahraga. Makanya untuk lebih lanjutnya saya akan koordinasi, saya akan bicara juga dengan Pak Menterinya, Pak Dito gitu. Tapi kalau langkah-langkah untuk mempersiapkan Satgas sendiri dalam jajaran Belum, makanya saya harus bicara dulu karena kan kita harus sinkron juga. Nggak mungkin saya jalan masing-masing, Pak Dito masing-masing, karena di dalam ini kan mataharinya satu, Pak Dito ini kan. Jadi saya harus ikut arahan beliau seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa diterima dan bisa kerjasama dengan Pak Menterinya sendiri dan yang lain-lain, Pak Sesmen, Pak Deputi itu. Insya Allah.